Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, berjumpa kembali dengan saya Chandra di hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 ya. Ya, mungkin sebelumnya saya mohon maaf dulu ya untuk mulainya agak sedikit terlambat ya dibanding jadwal biasanya jam 7 ya, karena ada satu dan lain hal. Oke, kita langsung mulai aja. Eh ya, IHSG untuk sekarang udah 3 hari ya berturut-turut naik dari hari Kamis, Jumat, Senin, hari ini naik. Dan posisi stokastik udah di area jenuh beli. Ya. Nah, tapi untuk posisi apa namanya si MACD ini ada Golden Cross. So kalau misalkan eh, the Fed beneran tidak menaikkan suku bunga ya, kalau kita lihat dari ekonomi kalender. Ya, itu nanti hari Selasa ya, besok. Besok ini ada pengumuman penting yaitu inflasi ya, inflasi di US, di mana yang sebelumnya itu ada di 5,5. Ya ini sudah turun ya kalau kita cek ya ini ya, di bulan Mei 5,6, sorry, eh, Januari, Februari, Maret 5,6, April 5,5 ya. Nah, tinggal yang Mei ini diprediksikan turun lagi ya. Forecast-nya 5,4, tapi konsensusnya 5,3. Ya, kalau memang inflasinya turun, ya itu akan bagus ya buat eh, suku bunga Amerika tuh potensi nggak akan dinaikin lagi untuk bulan ini. Ya, ya kalau kita lihat di data pengangguran juga di minggu kemarin kalau nggak salah. Eh, di minggu kemarin kita coba cek dulu ya. Oh, ada. Ya, pokoknya nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya data pengangguran di Amerika ya. Itu naik data penganggurannya ya. Data penganggurannya naik. Jadi inflasinya sudah mulai turun, penganggurannya naik. Ya, artinya memang kalau The Fed mau naikin suku bunga, ya ini ada potensi nanti penganggurannya makin naik. Ya, jadi kalau pengangguran makin naik, ya resesi makin makin deket gitu ya. Jadi menurut saya sih The Fed untuk kali ini, ya, bulan ini The Fed tidak akan menaikkan suku bunga. Nah, jadwal The Fed naikin suku bunga pengumuman suku bunga lagi itu ada di bulan 7 bulan depan. Nah, kemungkinannya baru akan di bulan depan eh, The Fed naikin suku bunga. Ya, meskipun bisa jadi juga bulan depan juga tetap nggak akan naik. Ya, tergantung semua semua itu tergantung data ekonomi yang lain seperti itu. Ya, jadi ya ini memang di area-area yang kritis gitu ya. Kalau memang ya Amerika naikin suku bunga, ya potensinya sahamnya turun. Tapi kalau udah mulai menahan suku bunga, saham potensi balik lagi naik. Seperti itu ya. Itu dari economic calendar. Oke, ya. Jadi untuk view apa namanya IHSG seperti itu ya. Sekarang sih memang lagi sideways. Tapi kalau ditanya bullish atau enggak, itu semua balik lagi ke suku bunga Amerika.
ya. So, apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita lakukan yang seperti biasa kita lakukan. Analisa dulu sektoral. IDX transportasi. Ya, indeks transportasi ini udah mulai memasuki strong bullish ya. Masuki strong bullish, udah berhasil lewat di atas MA 200. Terus kalau saya coba tarik Fibonacci, ini terendahnya di sini, ya maka sangat berpotensi naik sampai sini ya, area 2080 sampai 2144. Nah, setelah dari itu, nah, itu ada barulah ada potensi untuk lanjut untuk mulai reversal. Ya, jadi kita harus tetap hati-hati. Ya, so far di sini kita kemarin sempat punya bird ya, sempat ada bird, ya sempat ada bird, cuman ya sayangnya kita udah jual di 21 sampai 2160 dan masih naik lagi. Ya, it's okay nggak apa-apa. Ya, kalau saya sih nggak nggak akan ngejar ya. Saya lebih baik tunggu ada retracement atau koreksi ke sini ya karena dari pola cup and handle harusnya ada potensi untuk koreksi ya atau uji area resisten yang sebelumnya di breakout di sini ya. Kalau udah nguji area resisten di breakout yang di sini dan dia masih kuat, dia masih akan lanjut naik lagi seperti itu ya. Jadi untuk sekarang BERT karena terus terang di sini saya antri di 2000 ya, low-nya di 2000, open-nya juga di 2000 pada saat itu ya, nggak kebagian ya, sayangnya nggak kebagian padahal di sini yang saya sih udah kejual ya di 2100, cuman di sini saya nggak kebagian dan akhirnya udah keburu naik lagi ya. Cuman saya sih nggak nyesal ya, saya nggak menyesal karena masih banyak saham lagi yang lain yang uptrend gitu ya, yang kita bisa beli. Oke, terus ASA. Ya, untuk ASA so far ini potensi uptrend juga ya, targetnya 1600 ya. The next target di 1600. Cuman kalau saya nggak akan berani ngejar ya, jadi saya nggak akan rekomend saham ini. Ya, tapi kalau Bapak Ibu berani ya silahkan eh, buat trading plan-nya masing-masing gitu ya. Yang jelas kalau saya sih nggak berani ya karena ini naiknya terlalu curam ya, terlalu tinggi. Ya, yang saya khawatirkan nanti pada saat jatuhnya itu bisa cukup dalam seperti itu. Nah, yang menarik lainnya itu ada SMDR. Ya, ini kemungkinan kita minggu ini akan rekom SMDR gitu ya. Kemungkinan minggu ini kita akan rekom SMDR. eh, Selain dari apa namanya HIS ya yang udah masuk ke rekom ya. HIS udah masuk ke rekom. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya, kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu saya bilang porto saya cuma ada di properti dan di Elsa. Ya, oke. Persentasenya kalau ingat 50-50. Nah, untuk sekarang saya ada 50% di HIS. 50% masih di properti. Ya, dengan harapan HIS-nya bisa naik sesuai prediksi saya. Nah, ini bocoran aja. Terus WH kita juga ada, tapi barang lama ya. Barang lama masih lumayan bagus dengan kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang masih lumayan bagus. Ya, transportasi masih oke gitu ya.
Terus mungkin yang bisa dipantau lagi itu adalah HATM ya. Kalau HATM ada retracement atau ada koreksi. Ya, ini karena naiknya udah cukup lumayan signifikan ya. Nanti kalau ada retracement atau koreksi sehat, nah ini barulah kita akan masuk. Ya, itu untuk sektor transportasi. The next, sektor teknologi. Ya, sektor teknologi, ya so far sih masih sideways ya, selama dia nggak bisa keluar dari high yang di sini ya. Di sini tuh 5.105 ya. Selama dia nggak bisa breakout 5.105, ya masih sideways di sini-sini aja. Gitu. Ya, cuman trennya sih tren positif ya. Cuman kita coba lihat dulu di saham Gotonya. Ya, so far di saham Goto masih sideways ya. Kita masih wait and see ya. Jadi kita belum ada rekom di saham Goto. Terus kalau di saham MTEK, ya di saham MTEK masih belum terlalu kelihatan sih sebenarnya. Modelnya masih lebih ke spekulatif. Mungkin di sini tuh yang menarik itu adalah WiFi, saham kecil di sektor teknologi. Oh, kok Wika? WiFi, WiFi. Ya, ini eh, sudah naik tinggi kemarin gitu ya. Terus retracement naik lagi dan sideways dan baru 2 hari ini dia jalan. Kemungkinan kita akan masuk besok. Targetnya mungkin bisa sekitar 300 ya. Terus kalau untuk Bukalapak, ya Bukalapak masih belum terlalu kelihatan ya. Kalau untuk elitnya sih sebenarnya masih nunggu pola ya, nunggu pola yang eh, terbentuk gitu. Jadi so far baru tadi aja yang menarik ya, WiFi untuk yang kecil ya. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya, sektor energi. Ya, di sektor energi ya so far masih sideways sih ini kalau saya bilang ya, masih downtrend cenderung sideways gitu ya. Untuk sahamnya ya PTBA-nya ini potensi nutup gap ya, cuman saya nggak yakin bisa langsung gitu aja ya. Ini harusnya ada retracement atau koreksi sehat dulu sebelum dia nanti naik lagi untuk nutup gap. Terus Harum, eh, Harum juga kemarin udah sempat naik tinggi ya. Sekarang dia lagi sideways dan ini udah mutusin akhirnya nggak jadi bagi dividen ya. Dividennya mungkin dipakai untuk eh, ekspansi bisnis. Adaro ini juga naiknya masih malu-malu, ya ini juga harusnya bikin pola. Ya kita tinggal tunggu aja pola yang berbentuk apa. Nah, Elsa. Elsa ini seingat saya eh, tanggal 14 ini kum dividen ya. Yieldnya sekitar 7%. Nah, saran saya ya besok atau lusa itu udah keluar dulu ya sebelum dia turun lagi gitu ya untuk Elsa. Terus untuk Doit
Ya, so far Doit itu udah lumayan menarik ya, udah lumayan menarik. Eh, ada yang akum juga gitu ya. Nah, cuman mungkin secara stokastik kan udah masuk ke area jenuh ya, area jenuh beli. Jadi ada potensi untuk retracement atau koreksi sehat. Ya, sekaligus nguji MA 200-nya ini. Ya, so far sih masih boleh di hold karena Doit juga belum ada rencana bagi dividen ya. Memang Doit ini perusahaan yang jarang bagi dividen, so nggak perlu khawatir sih untuk itu. Kita coba lihat SMMT. SMMT sideways, winch-nya, winch-nya sideways, PSSI, PSSI belum terlalu menarik. Oh, nih yang menarik itu ada RMKE. RMKE ini menarik ya. Ini udah sempat naik tinggi, retracement atau koreksi sehat ya, plus sideways bentar. Nah, ini udah mulai ada kenaikan lagi ya. Udah gitu dia kuat di atas MA 200, jadi ini potensi motong lagi ke atas ya. Ini menarik. Ini salah satu yang potensi di kita masukin di minggu ini. Oke, untuk yang lain kelihatannya belum dulu ya. Untuk yang lain ya kita pindah dulu aja ke sektor selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur. Oke. Ya, seperti yang ada di tabel ini ya, di tabel ini di mana sektor energi, teknologi, basic industry, infrastruktur ini sektor yang lagi downtrend tapi menarik ya, lagi downtrend tapi menarik. Sedangkan yang lagi uptrend, properti, transportasi, non siklikal, ini sebenarnya ada tambahan lagi industrial ya. Itu juga menarik tapi dalam posisi lagi uptrend. Dan eh, kongres buat Bapak Ibu yang kemarin sempat masuk ini ya, Adi, Wika, PTPP. Meskipun ya hari ini kita ke ini ya, ketipu sama Bandar. Jadi kayak Adi itu target kita kan 430 ya, cuman dari kemarin 428, 426 udah turun lagi gitu ya. Tadi sempat dibanting juga. Nah, ini saya pikir wah ini bakalan balik arah nih. Akhirnya kan saya di grup saya bilang sell dulu deh kalau konstruksi ya Adi, Wika, PTPP. Ya so far kalau ngikutin sih ya minimal udah cuan lah ini sesuai yang di sini ya minimal gitu ya. Eh, Kayak Wika kemarin udah sempat sampai 510 gitu ya. Eh, Terus koreksi PTPP baru hampir 590 koreksi gitu ya. Ya paling deket banget tuh si Adi sih ya. Dan kalau kita lihat juga malah sekarang Adinya balik lagi nggak jadi merah gitu. Padahal tadi kelihatannya kayak mau bikin pola pola koreksi gitu. Ternyata high-nya malah sempat 432 gitu. Ya it's okay, ya, nggak apa-apa. Wajar. Kenapa? Karena ini sahamnya lagi strong downtrend. Ya, saya memang dari awal nggak expect ini sahamnya bisa langsung naik tinggi gitu aja gitu ya. Meskipun saya kasih TP2-nya juga. Ini buat Bapak Ibu siapa tahu ada yang masih mau hold gitu ya. Meskipun kalau saya sih tetap saranin untuk dijual dulu. Ya, dengan catatan nggak punya barang sebelumnya ya. Kalau udah punya barang kan otomatis namanya averaging down ya. Nanti kita akan mulai rekomend lagi kalau udah mulai menarik. Ya, Wika-nya
So far masih ini ya, Wikanya paling tinggi masih di 515. Ya, dari kemarin 515, 515, 515. PTPP eh, kemarin tertinggi 600 ternyata. Ya, 600. Oke, terus Jasa Marga. Nah, ini Jasa Marga juga udah oke ya, cuman karena kemarin sempat naik tinggi ya selama 1 minggu kalau nggak salah. Ya, jadi wajar kalau dia setless ya. 1, 2, 3, 4 tuh. Ya, 1 minggu lumayan lah ya setless. Ya, tapi ini udah harusnya bentar lagi sampai target. Ya, it's okay. Nggak apa-apa. Terus dari XCL, ya bagi Bapak Ibu yang masih ngantri, rajin ngantri XCL tiap hari, ini harusnya hari ini atau besok harusnya masih bisa dapat ya. Dan kalau memang XCL-nya juga masih mau naik, ya harusnya setelah dapat langsung naik lagi dia, nggak koreksi lagi. Itu ya. Terus SSIA kita juga ada Rekom ya. So far masih dalam plan ya, targetnya 540. Bahkan ini mungkin bisa lebih ya, kalau Bapak Ibu ingat tahun lalu saya sempat bilang SSIA ini bisa ke 600 tahun ini. Ya, ternyata udah sebentar lagi 600 gitu ya. Ya, menarik sih. Cuman ya manfaatkan aja gelombangnya gitu ya, naik turunnya. Terus apa lagi ya menarik ya di sektor infrastruktur. Oke. Oke, ini ada Arco sama Kin. Ya, mungkin mungkin akan mulai menarik di minggu ini ya. Kalau kita lihat di weekly chart-nya, ya dia eh, ada potensi minggu ini bisa jadi bagus gitu ya. Kita lihat Kin-nya, ya Kin-nya juga sama ya. Minggu ini ada kelihatannya ada potensi bisa jadi bagus. Ya, cuman ya apapun itu eh, tinggal ditunggu aja rekomend. Oke, kita lanjutkan ke sektor berikutnya, industrial. Ya, industrial masih sideways ya, masih sideways, potensi uptrend. Kita rekom ada Astra ya, ada Astra. Ya, so far sih masih oke. Harusnya lusa ya naik kencengnya. Terus kalau di saham yang lain sepertinya kita nggak ada rekom saham-saham yang ada di industrial ini. Ya, nggak ada lagi selain Astra ya. Jadi kita lewatin lagi aja yang lainnya. Kita pindah ke sektor finance. Oke, sektor finance ini udah mulai menarik ya. Tapi itu udah 3 hari berturut-turut dia naik ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek ya, ini diakibatkan oleh saham-saham bank teknologi ya, seperti kayak Arto. Nah, yang naiknya
udah cukup tinggi gitu ya. Nah, naiknya udah cukup tinggi, Arto. Nah, ini harusnya ada koreksi nih. Nah, mungkin kalau udah koreksi, ya kita akan lihat-lihat nih apakah layak untuk dikoleksi atau enggak. Ya, harusnya sih masih bagus ya untuk dikoleksi. Untuk trading-trading pendek aja. Terus BANK, ini yang menarik. Ya, BANK ini menarik. Mungkin besok menarik. Bisa besok kita akan rekom lagi. Ya, BANK. Terus BBTN ini juga menarik ya karena propertinya udah mulai naik. BBTN juga harusnya akan ikut ya karena salah satu bank yang sangat support eh, perusahaan properti gitu ya. Harusnya ini menarik. Terus kita ada BDMN yang masih sideways, gitu ya, masih sideways. Terus tadi kita ada rekom Bevin ya, cuman ternyata nggak sama sekali nggak retrace untuk saham Bevin ini tadi pagi. Ya, jadi otomatis kita miss saham Bevin ini, ya, hilang barang. But it's okay, nggak apa-apa, ditungguin aja. Ya, ditungguin aja karena ini harganya itu udah harga yang bagus yang saya kasih, yang saya rekomen ya. Jadi antri aja pakai GTC di range harga tersebut ya. Seharusnya pada saat koreksi ya dia akan mantul gitu ya. Terus tadi juga ada rekomen Cevin ya buat Bapak Ibu yang antrinya nggak terlalu bawah ya seperti di 414, 416 eh, kemungkinan seharusnya udah dapat gitu ya. 418 harusnya masih bisa kena. Yang jelas kalau tadi di 420 HK langsung udah pasti langsung profit ya karena sekarang 432. Kalau yang belum punya gimana ya besok dianterin lagi aja ya 420-an. Terus kalau untuk saham yang lain sepertinya sih saya belum lihat ada lagi yang menarik ya. Jadi untuk di sektor finance mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu. Kita pindah ke sektor berikutnya, healthcare. Dan di sektor healthcare ini yang seperti kemarin saya sudah bilang, ya, dia ini potensi downtrend. Ya, cuman ternyata dia balik melawan, ya, dia malah jadi potensinya sideways, cenderung uptrend untuk saat ini. Ya, ini mungkin dikarenakan saham silo. Ini saham silo udah naik tinggi banget gitu ya. Terus kalau kita coba cek Mikanya, ya Mikanya nggak kemana-mana sih. KLBF-nya nggak kemana-mana juga. Nah, kita ada rekomnya adalah Same. Ya. Kita ada rekomnya Same, di mana Same udah mulai jadi uptrend. Ya, bahkan mau potensi strong uptrend. Ini udah mulai menarik nih. Ya, mulai menarik. Targetnya kemana? Ini, jauh, 400. Terus kemarin kita sempat masuk Omet ya. Ini Omet masih dalam pantauan. Cuman masih belum kelihatan dia akan naik atau gimana gitu ya. Jadi kita masih belum berani rekom gitu ya. Nanti kalau udah ada potensi naik,
atau udah mulai menarik ya kita akan rekom lagi. Ya mungkin untuk healthcare itu dulu ya. Kita pindah lagi ke sektor berikutnya, basic material. Ya, basic material masih sideways ya, masih sideways. Tapi ini masih menarik ya. Sideways ada potensi untuk naik. Basic material. Ya, ini sebenarnya yang menarik di sini itu adalah SMGR ya. Kita rekom juga. Ya, yang udah kita rekom, kita tinggal tunggu panennya aja. Terus Antam ini potensi juga menarik ya. Kalau sesuai pembicaraan di awal ya, kalau misalkan The Fed nggak naikin suku bunga, itu emas potensi naik. Nah, kalau emas potensi naik, saham Antam, MDK ini juga menarik ya. BRMS juga potensi menarik. BRMS ini potensi menarik juga. Ya, jadi tinggal ditunggu aja nanti rekomendasinya. Terus kalau oh ya, tadi juga ada rekomend Avia ya. Ya, Avia em, sudah mulai menarik. Harusnya besok ada technical rebound. Kalau dia memang masih mau lanjut naik ya. Oke, untuk basic industri kemungkinan sih itu dulu ya, kayak Trio Metal atau apa IMKP Tekim ya masih belum terlalu kelihatan lagi. Ya, so far masih nggak kemana-mana. Ya, jadi kita pindah lagi ke sektor berikutnya, yaitu cyclical. Ya, ini sektor cyclical yang uptrend ya, potensi uptrend, tapi ini ada pola-pola potensi retracement sehat ya, atau koreksi sehat. Ini menarik sih. Ya, kita ada rekomnya itu di SCMA, masuk tadi di 150. Ya, sekarang udah 156, besok harusnya masih bisa naik lagi. Terus ada auto yang harusnya udah capai target sini. Cuman masih bisa ekspansi sampai 2,5. Ya, itu harusnya maksimalnya di sana 2,5. Terus ada GJTL, ya, yang masih sideways. Terus ada SLC, sorry, SLC belum ya. Ini SLC coba kita pantau dulu ya. Ini kita pantau dulu SLC.
Ya, untuk yang lain sepertinya belum dulu ya, belum menarik. Next, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, non-cyclical. Ya, ini di tabel non-cyclical salah satu sektor yang strong uptrend ya, yang bagus untuk kita beli dan kita di sini mungkin bisa dipantau saham-saham CPO ya. Entah kenapa ini saham-saham CPO tumben naiknya barengan ya, naiknya barengan. Kemarin kita ada rekomen Gosco ya. Ada rekomen Gosco, memang Gosco-nya sih merah ya. Tapi saham CPO yang lain tuh udah hijau. Nah, ini kalau besok Costco jadi hijau itu menarik. Hmm, terus kalau yang lain sih seperti bentar, Unilever ini menarik juga ya. Karena kemarin sempat kita cancel ya. Kemungkinan kita akan rekom lagi di minggu ini. Ya mungkin harganya jadi agak sedikit lebih tinggi. Ya GGRM juga kita masih ada. Ya HMSP ini juga menarik karena dia potensi bagi dividen juga. SIP, CPO juga menarik. Ya, itu aja dari sektor non cyclical. Terakhir kita ke sektor properti ya. Ya, sebenarnya untuk sektor properti itu nggak perlu dibahas sebenarnya. Kenapa? Karena ini udah kita rekomendasiin jauh hari, mungkin 2 bulan yang lalu ya, sebelum sektor properti kencang seperti ini gitu ya. Dan saham-sahamnya juga harusnya udah mulai pada naik ya. Eh, jadi ini yang saya bilang, di 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu silakan pilih sektor properti mana atau saham properti mana yang Bapak Ibu suka, ya. Yang mau yang blue chip, mau yang lapis 2 atau lapis 3, silakan pilih. Ya. Potensinya naik, ya, meskipun naiknya nggak yang serempak semua berbarengan gitu ya. Mungkin akan ada gilirannya ya. Yang jelas arahnya naik. Kenapa? Karena ya memang harusnya rotasi ke sana. Gitu, jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi saham-saham properti masih oke. Ya, jangan lupa andalan saya itu yang kecil-kecilnya ada ya, yang udah pernah dibahas sebelumnya. Ya, so untuk properti kita nggak akan bahas lagi ya. Tinggal nikmatin aja, mau di TP dulu boleh ya, kayak misalkan tadi tuh saya ada rekom yang best tuh keluar dulu di 180 gitu ya, dan lebih sampai 180 dia ada koreksi gitu. Tapi yang masih menarik itu adalah GPRA. Ya, ini menarik. Ini ada gap juga. 114, 115.
gitu. Ya, ini intinya menarik properti. Nah, eh, menurut saya nanti CPO pun akan seperti properti ini ya, karena saya cukup percaya nggak mungkin salah satu apa semua sorry pada saat ekonomi udah pulih gitu ya, pada saat ekonomi udah mulai membaik dari sebelumnya kita mengalami krisis gitu ya, itu pasti akan ada gilirannya masing-masing ya. Properti baru beberapa bulan ini naik ya, saham apa yang belum naik itu adalah saham CPO ya, meskipun ayam-ayaman baru naik mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan ini ya, tapi itu juga masih ada potensi untuk lanjut naik lagi gitu, cuman yang bertahap kan. Nah, CPO nih yang menurut saya menarik ya, saya rasa nggak banyak orang perhatiin saham-saham CPO ya, sama kayak 2 bulan yang lalu ya. Saya rasa 2 bulan yang lalu tuh saham-saham properti orang nggak lirik gitu, orang-orang liriknya masih saham batu bara lah, bisa nikel lah, atau banking lah gitu kan. Nah, nggak lirik saham-saham properti. Jadi kesempatan kita dapat barang murah ini sekarang. Ya, entah apa yang akan terjadi di depan, ya ke depannya gitu ya. Saya nggak ngerti. Gitu yang jelas. Kalau saya lihat sih secara teknikal saham-saham CPO ini kurang lebih sama menariknya gitu ya. Jadi nanti pasti akan ada suatu saat saya bilang pilih saham CPO yang Anda sukai gitu ya, beli, diemin dulu gitu ya, mirip sama kayak saham properti ya. Saya bilang pilih aja bebas saham properti apapun gitu. Cuman kalau saya pilihnya ini sama ini gitu kan. Tuh, nah ya, so far sih salah satunya udah naik cukup lumayan ya, hampir 20% gitu. Cuman kalau saya kan juga di TikTok gitu kan, di tradingin gitu, supaya bisa lebih dari 20%, jadi saya trading. Yang satunya sih ya mungkin baru 10% lah ya, tapi masih ada potensi untuk naik juga. Nah, yang CPO ini ada potensi akan ikutan jalan juga ya, entah apa beritanya. Oke, mungkin hari ini, malam ini itu dulu aja dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.